Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Saya sebagai khatib menasihati diri sendiri dan kita semua saya ajak untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sungguh-sungguh lagi. Terutama Indonesia yang saat ini sudah memasuki tahun politik yang mudah-mudahan akan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik setelah ini. Terutama di tingkat kepemimpinan nasional. Pemimpin tentu lahir dari rakyat. Bagaimana rakyatnya, begitulah pemimpinnya. Hari ini kita melihat masih banyak hal-hal yang tentu mengecewakan kita barangkali dalam proses rekrutmen kepemimpinan. Juga masalah politik uang dan bagaimana setiap kelompok juga perorangan lebih memikirkan kepentingan kekuasaan ketimbang umat dan bangsa ini. Dari semua persoalan yang besar itu, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib akan membidik salah satu proses penting yang tidak boleh dilewati adalah bagaimana para ayah, para calon ayah membangun generasi untuk melahirkan generasi baru, sehingga dari situ lahirlah pemimpin baru dan Indonesia akan menjadi negara besar di muka bumi yang akan menjadi lokomotif kebangkitan peradaban Islam di dunia. Di waktu yang sangat singkat di khutbah Jumat ini, khatib akan membahas bagaimana Zakaria memulai membangun generasi dan peradaban dari salah satu sudut Al-Quran, dari surah Al-Imran ayat 38 sampai ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalik da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya. Setelah melihat keajaiban pada kemenakannya Maryam yang dititipkan oleh Imran, ayahnya Maryam. Zakaria yang punya istri ketus, yang belum dikaruniai Allah seorang keturunan, memang dipilih dan dijadikan sebagai sampel teladan di dalam Al-Quran ini, layak menjadi teladan bagi kita semua, wahai para ayah. Proses melahirkan generasi yang kuat, generasi yang hebat, Al-Quran sangat ketat, bahkan dalam soal hubungan suami istri. Ketika istri dalam kondisi haid, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh para suami agar tidak menyimpang seperti orang Yahudi yang fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah istrimu dalam keadaan mahid. Orang-orang Yahudi menjauhi betul istrinya, mengeluarkan dari rumahnya, tidak mengajaknya makan dan minum bersama, tidak bergaul di tengah keluarga ketika sedang haid. Ini adalah sebuah sikap ekstrim orang-orang Yahudi yang salah memahami titah Tuhannya. Sementara orang Islam dengan Al-Quran yang membimbingnya, salah satu rahasia sains bahwa kenapa seseorang tidak boleh menggauli istrinya dalam keadaan haid
khususnya dari tempat keluarnya haid atau fil mahid dalam tafsir, adalah ketika terjadi proses pembuahan lalu bercampur dengan darah haid. Baik sains modern maupun pengalaman para ulama masa lalu menyimpulkan akan lahir generasi yang lemah, generasi yang memiliki kelainan. Disinilah Al-Quran mengajarkan kita bagaimana membangun generasi dengan cara-cara yang suci. Sementara kita perhatikan bagaimana para ayah membiarkan anak perempuannya atau anak laki-lakinya berpacaran, bahkan difasilitasi sebagai pangkal dari semua perzinahan. Di dalam ayat ini Zakaria alaihissalam diperlihatkan salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat Maryam. Seperti kita ketahui, setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam selalu mendapatkan rezeki. Ada banyak tafsir tentang itu. Saya tidak ingin masuk ke dalamnya, tetapi terinspirasilah Zakaria bagaimana caranya menjadi seorang ayah yang saleh, menjadi suami yang saleh, bagaimana caranya mendapatkan keturunan yang saleh dan membangun generasi baru sebagai penerus Isa alaihissalam. Inilah cara pandang seorang ayah, pemimpin yang akan membangkitkan sebuah peradaban hebat ke depan. Dia tidak berdiri sendiri. Ayah bertanggung jawab, tidak serta-merta membiarkan anaknya, mempercayakan anaknya sepenuhnya ke sekolah, ke kampus, tapi tanpa dia kendalikan sendiri. Ayah yang bertanggung jawab adalah ayah yang menjadi kepala sekolah bagi anaknya sendiri, ayah yang menjadi dekan, bahkan menjadi rektor bagi anaknya sendiri. Karena ayah yang seperti ini yakin dialah yang akan pertama kali dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini proses yang tidak boleh dilupakan dalam membangun bangsa, khususnya di Indonesia pada saat ini. Kelemahan mendasar kita saat ini adalah lemahnya kader-kader yang berkualitas, yang memiliki leadership yang bagus. Sejauh proses interaksi saya dalam gerakan Islam di Indonesia maupun gerakan Islam di dunia internasional, persoalan mendasar kita adalah di leadership-nya. Coba lihat akhir-akhir ini. Tidak ekuivalen antara semangat umat yang sedang bersatu dan bergairah atas nama agamanya, tidak sejalan dengan infrastruktur kebangkitannya, tidak sejalan dengan calon pemimpinnya yang pantas untuk membawa mereka kepada kemajuan peradaban berdasarkan nilai-nilai agamanya belakangan ini. Dan ini menjadi pekerjaan kita semua. Setelah melihat itu semua, apa yang dilakukan oleh Zakaria pertama kali untuk melahirkan generasi yang hebat? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ada dua poin penting yang perlu dicamkan oleh para ayah dan calon ayah pada hari ini. Begitu juga yang sudah menjadi kakek, tidak boleh putus asa. Sebab konon dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa kondisi Zakaria pada saat itu usianya sudah 98 tahun. Sudah beruban, sudah kepalanya. Jadi tidak ada istilah telat. Kita masih berkewajiban juga untuk mendidik generasi kita ke depan. Apalagi belakangan ini masyarakat muslim resah dengan perilaku Facebook Indonesia yang begitu gampang mendiskreditkan postingan-postingan yang berbau Islam. Tapi ketika itu bau LGBT, ketika itu bau penistaan, dibiarkan oleh Facebook Indonesia. Dan begitu juga pemilik media-media sosial. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak muda, khususnya para pemuda-pemuda yang cenderung ke dunia informasi dan teknologi untuk menciptakan media sosialnya sendiri. Kita memang harus marah dengan kenyataan, tetapi juga kita harus memberikan solusi agar kita memiliki media sosial kita sendiri. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama dilakukan oleh Zakaria adalah berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Dan ini wajib untuk senantiasa dibaca oleh para ayah, para suami, para kakek. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa-doa. Sidang jemaah rahimakumullah, ada kekhusyuan, ada ketawakalan yang begitu kuat pada Zakaria ketika berdoa kepada Tuhan. Kondisinya saat ini Zakaria sedang berada di mihrab, dalam kondisi berdiri saat dia sholat. Ini menunjukkan bahwa Zakaria sudah menjadi teladan dulu sebelum anaknya lahir. Di antara doa anak, doa ayah yang akan membangun peradaban hebat adalah senantiasa berdoa begini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Ibrahim alaihissalam sebelum punya keturunan. Dan ini dibuktikan dalam bentuk perbuatan oleh Zakaria menjadi seorang ayah sebelum punya keturunan. Rabbi habli min ladunka. Ada ketawakalan saya katakan di sini karena dari sisi asbab, dari sisi kausalitas, mustahil Zakaria bakal punya anak karena dua sisi. Apa itu? Anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Enggak mungkin Zakaria itu bisa punya anak dari sisi kausalitas, dari sisi asbab. Dia sudah terlalu tua untuk punya anak dan istrinya pun mandul. Tapi doa ini menggambarkan ketauhidan seorang ayah yang akan melahirkan generasi yang hebat. Rabbi habli min ladunka. Kata-kata min ladunka, dari sisi Engkau. Tuhan, berikan aku keturunan dari sisi Engkau. Imam Bukhari menempatkan ayat ini sebagai salah satu pasal dalam bab talaq al-walad. Dalam bab bagaimana meminta anak bagi para suami yang sampai hari ini tidak punya anak, atau kakek yang sudah tidak mungkin lagi punya anak, mudah-mudahan bisa punya keturunan ideologis, kalaupun tidak punya keturunan biologis. Dan ini akan melahirkan sebuah generasi yang hebat. Dan insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang kuat jika kita memulai dari sini. Dan tidak ada kata terlambat. Kata-kata min ladunka, dari sisi Engkau. Sebab dari sisiku wahai Tuhan, kira-kira begitu ekspresi Zakaria alaihissalam, tidak mungkin saya bisa punya anak. Saya terlalu tua untuk itu dan istriku pun mandul. Sehingga yang kuinginkan adalah dari sisi Engkau. Dzurriyyatan thayyibah, tapi berikan kepadaku keturunan yang baik. Para ayah, para suami. Saat ini luar biasa arus kesesatan yang sedang menggerus anak kita dan generasi kita pada hari ini. Insya Allah dengan doa-doa kita semua, dengan kesungguhan kita semua dalam menjaga mereka. Coba lihat dunia gadget, mereka bisa berinteraksi dengan orang yang paling jahat, dengan orang yang paling jorok. Dia bisa merusak otaknya dalam sesaat dengan tontonan-tontonan porno. Apalagi belakangan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kurang berpihak dan tidak berani melakukan langkah-langkah revolusioner dengan power yang dia miliki, sehingga menyerahkan kembali persoalan LGBT ini tafsirannya kepada DPR. 10 tahun kami berjuang untuk itu, agar melawan rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender yang sungguh-sungguh didukung oleh kaum feminis. Sehingga dari kata-kata LGBT, L-nya dulu di depan, lesbian dulu. Ini adalah sebuah gerakan feminis yang menginginkan kesetaraan secara total. Dan ini tentu akan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum di dalam Pancasila. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bukan kita sebagai ayah, kalau bukan kita sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab,
Saudara-saudara, ada khunsa, ada muhannas. Kebanyakan yang sekarang menjadi lesbian, gay, bisex, transgender, intersex, sampai selanjutnya itu akibat pergaulan. Tidak mungkin percepatan terjadi anak-anak yang punya kelainan sosial begitu cepat. Ada sesuatu yang sedang dikondisikan, baik didukung oleh Facebook Indonesia, didukung oleh Starbucks, dan didukung oleh brand-brand internasional. Kalau kita tidak senantiasa menjaga keturunan, habis. Dan saya yakin kita tidak punya kekuatan untuk itu kecuali doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di antara kelemahan para ayah belakangan ini adalah tidak mendidik anaknya birrul walidain. Bagaimana anak itu mengabdi kepada ayahnya, mengabdi kepada ibunya. Lihat, banyak kakek yang dibiarkan kencing sendiri di ranjangnya setelah dia sakit tua. Banyak anak membiarkan ibunya pup di ranjangnya, malas cebokin. Banyak sekali anak-anak yang malas datang ke rumah orang tuanya, mentang-mentang kaya raya, hidupnya sudah sejahtera, melihat debu di rumah orang tuanya hanya bisa mencela. Kenapa rumah mama begini? Kenapa rumah papa begini? Enggak rapi, berdebu, tatanannya enggak bagus, numpuk barang di sini. Kenapa tidak dibuang? Dia tidak tahu kalau orang tuanya sudah renta, sudah tidak seperti dia lagi dalam mengangkat barang, tidak pandai lagi dan tidak cekatan lagi mengurus rumah tangganya. Ini semua akibat pendidikan yang salah di dalam rumah. Kalau orang tua dari sekarang tidak menjadi teladan bagaimana mengabdi kepada kedua orang tuanya. Kalau memang kamu sudah sukses hari ini, bawa anakmu ke rumah orang tuamu, ke rumah mertuamu. Lakukan hal-hal yang bisa membuat anakmu mencontoh kamu sebagai orang tua yang mengabdi kepada orang tuanya. Dan itu menjadi teladan buat kamu. Ajarkan kepada anakmu doa-doa. Dan itu tentu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau masih ada di antara kita yang tidak berdoa untuk orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun kamu sholat, walaupun kamu haji, walaupun kamu sering umrah, walaupun kamu sering sedekah, kamu belum tercatat sebagai anak yang saleh. Dan kamu pun nantinya tidak akan didoakan oleh anakmu. Karena hadisnya jelas sekali, awwaladin salihin yad'u lahu. Bagaimana mungkin kita bisa mempunyai keturunan yang mendoakan kita kalau kita sendiri malas berdoa setiap sholat atau setiap usai sholat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudara-saudara, ada yang menarik lagi. Ini juga pelajaran penting buat para ayah. Saya tahu kita punya banyak kelemahan untuk bisa mengawasi anak kita. Situasi begitu berat untuk bisa kita hadapi untuk membentengi anak kita. Tapi innaka sami'ud du'a. Ya Allah, memang dibutuhkan kekuatan iman dan kekhusyuan qalb untuk bisa mengatakan innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar semua doa-doa, Maha mengabulkan semua doa-doa. Tapi ada yang penting dalam tafsir yang menarik dari tafsir Tantawi. Dikatakan begini, Allah mengabulkan doa, tapi tidak mengabulkan harapan. Ada yang menarik. Mujibun lid doa, wa ghairi mujibin lil raja. Allah mengabulkan semua doa, tapi tak mengabulkan semua harapan. Apa bedanya? Ada orang yang berharap punya anak soleh, tapi tidak berdoa. Ada orang yang berharap untuk bisa sukses dalam rumah tangganya, tapi malas berdoa, tidak dikabulkan harapannya. Karena dikabulkan oleh Allah apanya? Doanya. Karena pesan harapan akan semakin kuat dan sampai ke langit kalau kita sering berdoa. Tapi persoalan mendasar para ayah sekarang, miskin doa-doa untuk keluarganya. Saya sudah cek di lapangan. Persoalan para ayah sekarang adalah miskin koleksi doa-doa untuk anak-anak dan keturunannya. Mudah-mudahan ini menjadi hari yang baik bagi kita semua untuk kembali kepada keluarga dan senantiasa berlindung kepada Allah untuk keluarga kita dari berbagai macam
musibah yang sedang menimpa anak-anak kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah, tentu hal penting juga untuk kita didik kepada anak kita. Selain kita serahkan anak kita ke sekolah dan ke kampus dengan semua standar yang bersifat umum, yang bersifat common, kita pun harus mendidik anak kita untuk hal-hal yang bersifat spesial. Kampus dengan semua keterbatasannya, sekolah dengan semua keterbatasan fasilitasnya. Kita orang tua harus bekerja keras untuk mendidik anak kita memiliki banyak tambahan ilmu pengetahuan di luar sekolah, mendidik anak kita memiliki banyak skill di luar kampusnya. Dan ini penting untuk Indonesia ke depan. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan di kampus dan di sekolah untuk menyelesaikan bangsa ini semua. Karenanya mari sama-sama kita bekerja keras sambil melihat apa yang terjadi ke depan. Contohnya, para ayah, jangan didik anak kamu untuk punya cita-cita seperti kamu ke depan. Zaman ini sedang berubah. Lihat sekarang ke kampus, berapa mahasiswa yang sudah rajin ke perpustakaan, buka buku, kecuali yang penelitian. Yang tidak penelitian, masihkah ada banyak anak kampus yang datang ke perpustakaan? Semua sistem belajar ke depan juga akan berubah. Ini dunia beralih kepada yang namanya online. Akan terjadi sebuah revolusi besar. Coba lihat, cita-cita anak sekarang nggak pernah kita cita-citakan dulunya. Ditanya, nah apa cita-cita kamu? Ingin jadi YouTubers. Dan jangan cepat-cepat ketawa dan melecehkan. Sebab dengan menjadi YouTubers, anak sekarang bisa sudah dapat uang dari kamarnya. Dan jangan remehkan. Sebab anak bisa belajar lebih cepat 100 kali lipat daripada hanya ke sekolah. Misalnya, ketika anak buka tentang matahari, the sun misalnya. Seperti apa warna matahari, berapa suhunya, dan gelegak suara apinya. Saat ini bisa dia lihat. Di sekolah, dia akan berhadapan dengan buku pelajaran yang kualitas cetakannya juga rendah. Mungkin warnanya pink, datanya juga sangat terbatas. Gurunya nggak update pula begitu. Ke depan akan ada perubahan-perubahan mendasar. Kalau orang tua tidak cermat, maka anaknya akan ketinggalan dan tidak bisa bersaing ke depan. Ini sidang Jumat yang berbahagia, tetapi jangan khawatir, doakan anakmu. Dan nomor satukan iman dan takwanya. Ajarkan dia tentang Alkitab dan As-Sunnah. Setelah itu biarkan dia bebas. Insya Allah senantiasa anak kita dan keluarga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedang jemaah rahimakumullah. Allah itu maha al-hasib, yang menghitung semua amal-amal kita yang kelihatan dan amal-amal kita yang tidak kelihatan. Hidup kita di dunia juga cuma sebentar. Hidup kita yang abadi nanti setelah kita wafat. Mudah-mudahan kesungguhan kita dalam mendidik anak-anak kita dan keluarga kita itu menjadi investasi buat akhirat kita semua. Maksud saya, jangan sampai lalu mendidik anak. Sungguh-sungguhlah memperhatikan keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara sebelum menyesal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai pengikut Muhammad, setialah dan jadilah pengikut yang setia. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW di awal siang dan di akhir siang. Bahkan sebelum tidurmu, bersolawatlah untuk Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.